Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Mas, channel YouTube ini. Terima kasih yang sudah nantinya akan menonton. Ya, ini hanya podcast biasa. Saya bersama teman saya ini berbincang-bincang tentang pengalaman, tentang dari mana asalnya, tentang apa jam terbang selama kita berkarir gitu ya. Iya, Ya, dia berkarir ini. Perkenalkan diri Anda. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Farid. Asal saya dari Demak, asli Demak, dan sekarang lagi mukim di Rumah Cinta Semarang. Hmm. Ya agak dekatan dengan mic coba, nah, gitu. Ya, saya di sini ya etok nyantri. Eta nyantri ya. Ini saya ingin bertanya ini, Iya, silakan. Mas Farid ini dari Demak, asli dari Iya, Demak, asli dari lahir di Demak, Demak. kelahiran di Demak, Heeh. disebutin tanggal bulan lahir. Ya terus nggak mau monggo. Ya, pokoknya dari Demak gitu aja Iya, ya. dari Demak. Ini kan saya ingin bertanya tentang apa ya? Kita tahu bahwasanya tari sufi ini. Ya. Bagaimana menurut Anda tentang tari sufi? Pertama kali Anda mengenal, dulunya memang mondok, terus kok kenal tari sufi, terus Iya. terus mengikuti acara-acara, terus nari di tempat acara, terus sampai di ketemu dengan Abah Budi, terus Iya. tinggal di pondoknya Abah Budi. Itu perjalanannya itu kan pasti tidaklah sesingkat yang kita pikirkan gitu kan ya, Iya. pasti ada cerita gitu. Sambil sebat nggak apa-apa, biar Monggo, enjoy, monggo. Wah. relax. Ya, jadi nggak tahu ya, tanpa disangka-sangka, tanpa direncanakan, tanpa diduga, bahkan saya sendiri pun eh, tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi gitu. Hmm. Saya selalu meyakini bahwa jalan ini adalah jalan yang nggak mungkin bisa dilakuin dengan seorang hamba kalau tidak dengan Tidak campur dengan, tangan Tuhan gitu. iya iya iya, iya. Jadi bener-bener skenario Tuhan tuh keren banget. Nggak bisa, Istimewa dan iya, luar nggak bisa biasa. disangka-sangka, nggak bisa diduga gitu. Kalau kalau abah bilang itu seringnya, pokoknya ngalir wae. Urip ki asik gitu. Iya, asik, bener-bener Asikin aja ya. kerennya di situ gitu, di saat bener-bener yang berawal dari lulus SD dan Heeh, mondok heeh, dipondokin juga heeh. nggak ada kok di situ mondok tertera ada kayak apa namanya jurusan tari sufi juga nggak ada gitu yang Nggak ada tiba-tiba akademia tari sufi nggak nggak ada. ada. Kecuali memang harus memang to the point, kita face to face dulu, terus memang Iya, tertarik atau enggak ini iya gitu. filosofinya tari sufi itu apa, baru bisa hati dan pikiran itu tergerak gitu ya Iya, baru dengan tergerak sendirinya. gitu. Terus bisa mungkin berawal dari di pondoknya Abi Gus Rial Nuruddin di Karangtengah Demak gitu. Heeh. Nah, terus kedatangan beliau Abah Budi Harjono datang ke Pondok Karangtengah. Setelah itu ya seperti tadi gitu, tidak ada paksaan gitu. Bagi Hmm. santri yang minat bisa gitu. Nah, Hmm. di saat itu di hati saya tidak ada kayak tidak ada firasat ataupun tidak ngebatin atau tidak ada pikiran mau atau tidaknya gitu. Ya udah Hmm. mengalir. Semisal kok ya lebih ke yang tindakan gitu. Aku lakuin aja gitu, aku lakuin aja dulu. Dan dari sekian banyak yang ikut latihan pada saat itu hampir 50 orangan gitu, 50 orang. Dan yang kan dari waktu ke waktu kayak berjalan latihan-latihan gitu, semakin berkurang gitu, lebih banyak yang awalnya doang gitu, awalnya Itu latihannya di mana itu? di pondoknya gitu. Di pondoknya Iya, di Abi. pondoknya Abi Rial Gus Rial Tari itu. sufi itu. Iya, Yang ngajarin tadi siapa itu? yang awalnya itu Abah datang ke sana gitu Oh, setelah berarti acara selapanan gitu, setelah berarti acara sampean rutin sampean rutinan. mengenal Abah itu dari pondok itu Iya, dari pondok itu pertama kali. pertama kali. Mondok di situ, terus kerawan Iya, Abah, kerawan Abah. kedatangan Abah di pondok, Nah, sampean langsung, nembe tahu Abah nah, itu dari lebih situ. tahu Abah dari situ Oh. gitu. Abah juga langsung ngajarin tari sufi atau Ya gimana? sebenarnya kalau dibilang kenal Abah di situ enggak juga, soalnya di pondok itu saya sendiri lebih sering diajak ngaji gitu banding Oh. santri-santri lain. Heeh. Diajak ngaji. Nah, ngaji itu juga sering acara bebarengan dengan Abah Budi gitu. Heeh. Jadi pada saat itu juga Abah sering ngajak tari sufi gitu. Jadi sebelum Abah mengajarkan pun sebenarnya udah pernah lihat gitu yang dibawa oleh Abah Budi di lokasi acara-acara gitu. Nah, setelah itu kok kelihatan tenang, damai, kok enak gitu. Rasanya kok dipandang itu bisa bener-bener healing gitu.
bener-bener kayak Iya, iya. enak aja gitu dipandang tuh. Terus Tenang sampai di rumah. ambil Iya, kayak penasaran gitu, penasaran kepo kan. latihan gitu. Nah, habis itu waktu Abah di situ, oh kebeneran gitu, kayak mungkin apa ini jalannya gitu. Ya udah, mengalir akhirnya di latihan itu. Nah, setelah itu, setelah Abah Abah udah apa, udah ngelatih sekali di situ, setelah itu ternyata di situ juga udah, yang ikut acara selapanan rutinan di situ ternyata juga udah ada yang bisa gitu. Lewat, Abah, tanya gitu, "Loh, pernah latihan toh?" gitu. "Iya, pernah." "Di mana?" gitu. Terus, itu namanya Kang Yuris ya. Kang Oh, iya, Yuris iya, iya. itu ternyata dia, alumni dari pondoknya Gus Ali Gondrong. Gus Ali Gondrong, Iya, Bapak yang udah Selawat. bisa tarik sufi itu. Setelah itu rutin, berhubung rumahnya deket dari Karangtengah, rumahnya, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu Pantai Istanbul itu Bulusan, Tabak Bulusan itu. Iya. Iya, di situ. Jadi, rutin lah gitu, tiap minggu sekali, 2 kali, hari Jumat atau hari Ahad, hari Kelihatan Minggu dari Sufi itu. latihan tarik sufi. Dan, dengan berjalannya waktu ya seperti itu gitu. Ada yang masuk, kayak ada yang latihan, ada yang, malas atau ada yang apa, nyampe sekarang ya mungkin, masih latihan gitu. Cuman, udah lama sekali ya nggak, ke pondok, jadi belum tahu sekarang perkembangannya seperti apa gitu. Semoga Oh, ya. termasuk ini juga kangen ya. Iya, Kangen pondoknya kangen Abi. pondok gitu, suasana Karena sudah hampir apa lama. ya, melintasi ruang dan waktu era. Iya, Wah, ini adalah Kang Farid dari Demak nih. iya, Luar biasa dia, penari Sufi yang latihannya itu tidak kebetulan, tapi memang dipertemukan dengan cinta itu seperti itu ya. iya. Nggak disangka-sangka, nggak Gak diduga-duga, disangka-sangka. begitu aja gitu, ngalir kayak. Tiba-tiba udah sampai di sini Iya, di pondoknya apa ya, entah ngapain aja kita lakukan gitu ya. Maksudnya mengambil barokah yang diberikan oleh Abah, iya seperti itu. keberkahan tersendiri. Jadi pengalaman yang kalau kita tahu singkat sepertinya, tapi itu membawa kerinduan tersendiri. Terutama kalau pas proses menjalaninya itu loh. Iya, Kadang-kadang kita mikir terombang-ambingnya iya, seperti apa nantinya suka dukanya selama proses itu. Kita resapi dengan apa, lapang lapang dada, gitu. lapang dada. Penerimaannya bagaimana gitu. Dan sekarang sementara menetap di dalamnya Abah Budi Iya, bersama teman-teman tari bersama sufi yang teman-teman. lainnya. Iya, ya begini, kalau di sini lebih bisa kayak bener-bener menyesuaikan ketika, kita berbeda dari, mungkin ada berbeda bahasa, ada yang dari Madura, Iya benar. ada yang dari, Bojonegoro, Bojonegoro, ada yang dari mana-mana gitu, kayak beda karakter, mungkin sifat juga ada yang berbeda, Roket. entah, cara pola pikir, entah Iya cara apa, benar-benar tapi kita bisa bener-bener bersatu gitu bersatu. dalam satu tempat, dalam satu wadah, dalam satu, Nah, kalau dibilang organisasi juga menyantumkan, itu bener-bener kayak sedulur gitu nah itu dari kan yang. kekayaan dari Iya, Indonesia kan. Makanya kalau pondok-pondok asrama gitu kan, iya, kita akan dipertemukan di berbagai daerah. iya. Orang-orang yang kumpul menjadi satu gitu. Yang awalnya tidak saling mengenal bisa bener-bener yang akrab, bener-bener kayak peduli gitu, bener-bener menemukan rumah gitu. Bagi orang-orang yang nggak tahu lagi harus pergi kemana, harus lari kemana, harus kayak aku butuh kasih sayang, perhatian dari mana lagi. Nah, di sini tempatnya gitu. Jadi welcome buat semua yang kayak mungkin bisa apa, butuh ketenangan, butuh Kalau kedamaian. orang-orang disebut ini mana itu, apa, rumah Rumah cinta. rumah cinta ya. Iya, Rumah cinta rumah katanya. cinta bagi mereka yang saling membutuhkan cinta. Merapatlah ke sini, datanglah Iya, datang walaupun kau membawa seribu luka, luka. 1.000 luka. Iya. Datanglah datang gitu Jadi ya. terlukalah sampai kamu sembuh dengan semua yang ada. Sanjingnya kata Abah itu, jual kemapanan, Beli. beli kebingungan. Jadi selama hidup kita hanya menderita, Iya, tapi menderita itu asik memberikan keberkahan tersendiri ya. sendiri. Terima kasih Kang Farid, Iya, ini sudah bergabung dalam podcast Kang Mas ini. iya. Singkat namun Sangat. menjadi apa, inspirasi bagi semua orang. Semoga bisa berkah. Nanti kapan-kapan Amin. kita akan berbincang-bincang lagi Siap. karena
saya itu harus menggencarkan untuk bisa podcast untuk mencari anak-anak tari sufi, pengalamannya, kerja kerasnya untuk menjalani kesehariannya itu kan. Kita bisa ambil inspirasi dan kita membagikan ke semua orang. Terima kasih dari saya dan Kang Farid. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.